Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Lah, nggak kompak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya mau berdoa? Oke, silakan. Terus siap. Baik teman-teman, kita mulai belajar. Kita berdoa dulu. Baik. Amin. Beralsai. Sebelum itu, coba lihat dulu di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada, silakan coba. Ya, sebenarnya itu kita juga ada. Ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nah, Dina. Dina ya? Ya. Apa keterangannya? Pak ini. Pak. Dina aja ya masuk. Udah. Ya. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar apa? Keamanan negara. Minggu ini kita akan belajar terkait peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Sebelum masuk ke ini, ada tujuan pembelajarannya. Miss mau satu anak yang membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Baiklah. Pembelajaran hari ini kita akan menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Pengalaman ini akan membantu kita untuk lebih melihat kontribusi Indonesia di saat kita tidak berbicara internasional. Oke, terima kasih Bella. Jadi hari ini kita akan menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Di sini kita akan belajar terkait hukum-hukum yang ada di internasional, di kancah dunia. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada pertanyaan. Mengapa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri, harus menjalankan kerjasamanya dengan negara lain? Mengapa suatu negara tidak bisa hidup sendiri, harus berjalan dan bekerja sama dengan negara lain? Kira-kira kenapa? Tangannya. Karena ketergantungan impor dan barang. Ada yang lagi? Karena perluan sumber daya alam sama bisa ada. Yang lain? Sama. Misalnya kan ada negara yang tertentu ada perusahaan yang untuk negaranya, misalnya negara yang ada jadi ada hubungan bisa dapat perusahaan itu. Oke, jadi semuanya benar. Tepuk tangan untuk ketiga temannya. Tapi agar lebih pasti lagi, untuk itu perlu adanya materi ini. Di sini ada arti faktor tujuan hubungan antar negara. Apa sih hubungan antar negara itu? Hubungan antar negara itu hubungan jadi antara dua negara. Hubungan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Oke, jadi hubungan antar negara itu hubungan yang melewati batas-batas negara, baik itu politik, ekonomi, dan juga sistem sosial budaya yang lainnya. Untuk itu ada faktor-faktornya. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Ideologi kita apa? Pancasila. Sehingga dari perbedaan ideologi itu mengakibatkan adanya hubungan internasional antar negara ini, karena masing-masing negara ideologinya berbeda. Terus ada lagi yang namanya tujuan dari hubungan antar negara ini. Kira-kira apa sih adanya hubungan internasional ini? Nih, ibaratnya kita ada konflik. Apabila kita terjadi konflik, untuk apa kita melakukannya? Solusinya untuk Menghindari konflik.
untuk menjaga keamanan negara. Ada lagi memperkuat relasi. Dan yang ditanyakan di sini ada apa? Menjaga stabilitas negara. Di dalam hubungan internasional itu ada bidang-bidang internasionalnya. Yang pertama, diplomasi aktif politik. Apa sih maksudnya itu, Miss? Nah, di sini politik aktif itu interaksi negosiasi yang ada di urusan diplomatik. Nah, diplomatik ini ditugaskan oleh suatu negara untuk melakukan suatu negosiasi. Terus ada yang namanya perdagangan antar negara, yaitu ada ekonomi internasional, ada perdagangan, investasi, pembangunan ekonomi global. Terus ada yang namanya hukum internasional. Contohnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia jika terlalu melanggar, maka hukum internasional berfungsi di sini. Selanjutnya yang terakhir itu ada organisasi internasional. Salah satunya ada PBB. Apa sih PBB itu? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk apa adanya PBB? Menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian dunia. Lalu ada asas-asasnya di dalam hubungan internasional ini. Ada kedaulatan negara yang diakui. Di sini kedaulatan negara itu maksudnya negara itu mutlak, tidak dapat adanya campur tangan antar negara lainnya. Terus sama di bawahnya ada prinsip non intervensi. Di sini suatu negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain. Kenapa tidak boleh dicampuri? Ada yang tahu? Kenapa sih suatu negara itu tidak boleh dicampuri? Ibaratnya kalian sama teman kalian sebangku, nggak boleh kan kawan kalian ikut urusan kalian. Kenapa kira-kira? Tidak terjadinya konflik. Karena setiap negara mempunyai prinsipnya sendiri. Oke, bagus. Terus ada yang namanya kerjasama antar negara atau kerjasama internasional. Di sini contohnya ada perubahan iklim, terus ada kemiskinan, konflik bersenjata, dan juga penyebaran penyakit. Lalu yang terakhir, penyelesaian sengketa. Tadi kata temannya untuk menjaga perdamaian negara. Di sini ada peran Indonesia dalam organisasi internasional. Salah satunya tadi ada apa? Organisasi PBB. Indonesia pada tahun 1950 ada yang namanya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip yang ada dasar PBB-nya. Indonesia menjadi anggotanya pada tahun 1950. Terus lanjut di 1967 Indonesia berperan aktif dalam ASEAN. ASEAN itu apa gunanya? Kerjasama antar negara, Kerjasama antar regional, negara. Oke, tahun 1961 Indonesia menjadi anggota gerakan non-blok, di mana menjunjung tinggi kedaulatan dan kerjasama antar negara tanpa terikat pada kekuatan yang besar. Tahun 2008 Indonesia berkontribusi di G20. G20 ini apa sih? Bisa tahu? Ada yang bisa tahu? G20? Kerjasama. Ya, pada tahun 2008 kita berkontribusi di G20. Ya, Kayla? Oke, tepuk tangan untuk Kayla. G20 ini untuk kerjasama antar ekonomi. Dalam hubungan internasional itu terdapat suatu tantangan. Gak mungkin suatu hal itu tidak mempunyai tantangannya ataupun hambatan. Di sini ada hambatan dan tantangannya. Yang pertama ada apa? Ketegangan politik. Jadi hambatan yang pertama ada ketegangan politik. Ini diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dan juga pandangan. Lalu yang kedua ada isu perdagangan. Maksudnya apa? Isu perdagangan? Persaingan global, persaingan antar negara di dalam bidang ekonomi, mempengaruhi juga ekonomi Indonesia. Lalu ada lagi yang namanya perubahan iklim. Gimana maksudnya dampak dari perubahan iklim ini? Iklim di suatu negara kan berbeda-beda ya. Nah, bagaimana jika perubahan iklim itu mengakibatkan kebijakan internasional dan juga kerjasama di lingkup lingkungan. Terus ada yang namanya terorisme dalam keamanan global.
Nih, kita kan kemarin ada belajar pertahanan dan keamanan negara. Di sini ada terorisme dan keamanan global, yang mana ancaman terorisme ini bisa berdampak pada sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Sampai sini ada yang mau bertanya, atau sudah paham, atau ada yang perlu dimengerti? Sekali lagi bertanya, jika di perubahan iklim yang tadi mempengaruhi kerjasama antar negara, kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Kayla? Nih, di perubahan iklim ini mempengaruhi kebijakan internasional. Kira-kira kenapa bisa mempengaruhi kebijakan internasional itu? Ya, siapa namanya? Iba. Ya, oke, Iba. Jadi itu kan pada seluruh masa itu kan kita bisa tahu itu bekerja itu kita sudah melakukan jadi kita itu berubah itu apa nggak perlu kan jadi tidak terlalu berubah tapi elemen itu kan yang menjadi betul nah jadi nah ini bisa elemen itu jadi datang ke negara maka dari itu kita harus meningkat juga jadi kita harus bersama negara. Oke, tangan dulu semuanya. Apa Kayla bisa dapat gangguannya tadi? Oke, good. Jadi itu kenapa perubahan iklim itu bisa mempengaruhi kebijakan internasional. Ada lagi yang ingin ditanyain? Atau sampai sini paham? Paham. Kalau paham, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Miss mau bentuk kelompok, kelompoknya jadi 5. Mau dibentukin atau kalian sendiri? Sendiri, silakan. Jadi Miss mau di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, di samping mana kelompok 5. Silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Orang salah satu. Ya. Ini berkaitan dengan tugas kita. Jadi disimak terlebih dahulu. Kapal kerja dapat Malaysia, salah satu kapal milisinya pernah ada kapal kerja dapat Malaysia, wilayah Sumatra Laut Cina Selatan pada 20 Oktober 2023. Tabrakan terjadi ketika 2 kapal termasuk Filipina, kalau 2 kapal kerja dapat Malaysia sedang berlayar mengirim makanan dan pasukan lainnya ke Pulau Utara. Filipina menilai tindakan kapal kapal Cina itu telah melanggar konvensi PBB tentang hukum laut. Sementara itu Cina mengaku telah mendesak Filipina untuk berhenti menimbulkan masalah dan melakukan provokasi di laut. Menurut juru bicara Cina, 2 kapal sipil dan 2 kapal kerja dalam baik Filipina menyusup ke perairan Denai Jauh Cina pada 20 Oktober tanpa izin. Dengan itu, Cina akan terus mengambil langkah-langkahnya yang dilakukan sesuai dengan hukum domestik dan internasional. Kedua kapal kerja dapat Cina dan salah satu kapal ini. Apa yang kalian katakan? Kita akan belajar terkait hukum internasional, yang dimana ada namanya sengketa internasional. Ada suatu kasus yang sampai detik ini masih diperbincangkan, yaitu kasus konflik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini menjadi perdebatan dan juga perebutan oleh negara-negara banyak sekali, salah satunya ada Filipina. Nih, kira-kira ngapain kita hari ini? Ada yang bisa nebak? Menganalisis kasus. Ada lagi? Kita hari ini seru. Kira-kira apa? Iya, kita hari ini akan membahas sengketa, di mana kalian akan berperan sebagai negara-negara tersebut. Kita hari ini akan role play, yaitu bermain peran. Ini ada LKM-nya. Bisa kirim ke siapa? Oke, jadi kita sudah membentuk 5 kelompok. Masing-masing kelompok ini sudah ada di dalam itu peran-perannya. Jadi kelompok 1 berperan sebagai Indonesia, di mana mereka melakukan negosiasi atau mencari mediasi ibaratnya, bagaimana menengahi si konflik dari negara-negara yang ini. Untuk itu coba di start kertas lembar. Kelompok yang lain juga ya. Ini kelompok 1 Indonesia, kelompok 2 Palestina, kelompok 3 Filipina, kelompok 4 Vietnam, kelompok 5 berperan sebagai ASEAN atau PBB.
Iya, kita banyak simulasi kayak gini. Jadi nggak apa-apa, disampaikan aja. Bagaimana sih ada orang yang bisa menemani? Bukan ada orang yang lagi jadi kalian pakai pengisi kalau sidangnya bagaimana kita bisa kita bagus jadi kalian harus dibalas kalian jadi hakim di bagian Indonesia bagaimana Vietnam negara yang menggunakan Laut Cina Selatan ini hanya Indonesia yang main laut. Apa? Iya, Filipina itu juga mulai sidangnya. Sidangnya akan dipimpin oleh PBB-nya. Yang bicara nanti harus berdiri, jangan duduk ya. Silakan PBB dimulai sidangnya. Jangan dia. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Siang hari ini kita akan bahas konflik Laut Cina Selatan. Jadi diharapkan seluruh negara dapat menyampaikan pendapat bisa dapat. Silakan kita sampaikan pendapat. Baik, jadi kami dari Cina menyatakan dasar kami yaitu yang pertama, secara historis sejak masa dinasti Han hingga dinasti Ming, wilayah Laut Cina Selatan sudah dikenal dan dijelajahi oleh bangsa Cina, sehingga menunjukkan keterkaitan yang panjang dengan histori wilayah kami dan wilayah Cina. Kedua, terdapat berbagai catatan dan dokumen kuno seperti buku geografi dan arsip pemerintahan yang mencatat wilayah laut di Cina Selatan, yang menunjukkan bahwa kawasan ini telah lama masuk dalam pengetahuan dan catatan resmi kami. Ketiga, catatan pelayaran dan ekspedisi termasuk perjalanan Deng He yang membuktikan bahwa Cina telah aktif menjelajahi dan menggunakan wilayah laut Cina Selatan tersebut sejak berabad-abad lalu. Keempat, Cina juga telah memberi nama pada banyak pulau dan karang laut di Cina Selatan yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh dan keterkaitan historis yang kuat terhadap wilayah tersebut. Kelima, pada tahun 1947, Republik Tiongkok membuat peta 9-dash line yang menjadi dasar resmi klaim wilayah tersebut. Keenam, klaim ini kemudian dilanjutkan secara konsisten oleh Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1949 hingga sekarang, yang menunjukkan keberlanjutan dan keseriusan kami dalam mempertahankan wilayah Laut Cina Selatan. Dan yang ketujuh, Cina juga telah menunjukkan penguasaan nyata dengan membangun fasilitas di wilayah seperti Kepulauan Spratly serta menafsirkan aturan UNCLOS untuk mendukung klaimnya. Baik, terima kasih kepada Cina. Filipina telah menyampaikan pendapat. Baiklah, tapi sebagai negara Filipina, kami ingin menegaskan bahwa sebagian wilayah di Laut Cina Selatan, khususnya yang berada dalam zona ekonomi eksklusif kami, itu adalah hak sah yang dilindungi oleh hukum internasional. Klaim kami didasarkan pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea yang memberikan hak kepada setiap negara atau sebagai laut sejauh 200 mil dari garis pantainya. Oleh karena itu, kami menolak klaim sepihak dari Tiongkok ataupun Cina. Penolakan tersebut diperkuat oleh putusan permanen Court of Arbitration pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim 9-dash line tidak memiliki dasar hukum internasional, yaitu dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada bukti yang sah untuk klaim historis Cina atau sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Dengan demikian, kami mengimbau secara hukum untuk mempertahankan hak kami di wilayah tersebut. Terima kasih. Kami bisa menegaskan bahwa klaim atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan bukan aktif sepihak, melainkan memiliki dasar sejarah, internasional, dan aktivitas nyata di lapangan. Secara historis, sejak abad ke-15, kami Universitas UIN telah melakukan eksplorasi, pemetaan, dan pengelolaan wilayah Kepulauan Peninsula dan Sulawesi. Aktivitas ini bukan sekedar teknik, tapi diwujudkan dalam bentuk administrasi dan kehadiran data sejarah.
Dari sisi hukum internasional, Vietnam kami berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejak berlangsung dari laut. Berdasarkan ketentuan ini, sebagian besar wilayahnya diklaim China itu masuk dalam ZEE Vietnam sehingga klaim 9 line tidak menjadi tidak berlaku secara internasional. Selain itu, kami juga telah menunjukkan kontrol efektif melalui kehadiran militer terbatas, aktivitas nelayan secara konsisten, pembangunan fasilitas di beberapa pulau. Dari sisi strategis, Laut Cina Selatan adalah laut jalur perdagangan internasional yang tepat, di mana lebih dari sepertiga perdagangan dunia meningkat. Bagi kami, wilayah ini bukan hanya soal kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional, sumber energi dan gas, dan juga mata pencaharian nelayan. Dengan dasar tersebut, kami tidak hanya menolak militer Cina, tetapi juga memiliki posisi kuat untuk dipertahankan, bahkan memperluas pengaduan secara sah. Para Vietnam, Indonesia silakan untuk menyampaikan pendapat. Prioritas utama kita adalah memegang memenangkan perbedaan kemanusiaan, menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Indonesia memandang bahwa setiap pihak memiliki kepentingan yang perlu dihormati. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh negara yang terlibat untuk menahan diri dan mencari tindakan yang dapat meningkatkan kesenjangan. Melalui forum ASEAN, perkembangan dan dialog yang dapat dilakukan berguna berkelanjutan adalah wujud pengembangan kesejahteraan yang dapat melakukan dan berkembang. Selain itu, kami memutuskan agar selesai pasar ini keperluan dasar hukum. Karena khususnya untuk membawa mereka ekonomi agar keputusan yang dilakukan ada dalam perjalanan bersama. Indonesia juga mendorong supaya bersama masyarakat sampai pengelolaan sumber daya laut bukan ke awal dari kelompok yang saling menguntungkan. Ambil lagi. Kami akan membuka sesi diskusi dan awal kita kami berharap menyampaikan diskusi dan diskusi. Oke, sekarang kita telah masuk di tahap diskusi atau tanya jawab. Masing-masing negara boleh mengajukan suatu pertanyaan ke misal ke PBB ataupun negara yang lain, silakan yang membuka diskusi kita. Pertanyaan Pada Vietnam dan Filipina, dari tadi ada membahas mengenai hukum internasional yang ada United Nations Convention of the Law of the Sea yang mengklaim mengenai zona ekonomi eksklusif. Sebagai Cina, kami mengira bahwa Youth Clause atau itu hanya mengatur pada batas laut modern, tapi tidak mengatur hak historis yang sudah ada sejak lama. Jadi kami sebagai Cina tetap sah melakukan atas sejarah tersebut. Sementara itu, hal Filipina itu baru sekali atau di era modern ini dan lebih banyak didasarkan pada interpretasi hukum internasional yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak historis. Selain itu, keputusan dari Permanent Court of Arbitration tidak mengikat Cina karena kami tidak pernah menyetujui atas yurisdiksi pengadilan tersebut. Oleh karena itu, klaim Cina bukanlah bentuk ekspansi, melainkan upaya mempertahankan kedaulatan kami yang sudah ada sejak lama. Terima kasih. Dan untuk Vietnam sama lagi, jika memang ingin mengikuti ZEE, maka kami juga berhak menilai itu karena kita dapatkan bahwa itu kepulauan strategis. Terima kasih. Baik, karena kira Cina dan yang bersikeras mengacu pada line deadline yang disebutkan sebagai sebagai hak historis. Jika Cina tetap bersikeras menggunakan line deadline, maka itu berarti mereka menempatkan kepentingan sepihak dalam aturan global yang telah disepakati bersama. Ini menciptakan presiden berbahaya karena jika satu negara disebut terlalu berdasarkan sejarah kasihnya sendiri, maka tidak akan ada lagi kepastian hukum di laut internasional. Line deadline bukan hukum, itu hanya sepihak yang sudah dibatalkan oleh hukum internasional. Jika line deadline sah, dan setiap negara bebas menggambar luka sendiri, lalu untuk apa UNCLOS dibuat? Baik, yang hormat pemimpin sidang dan para delegasi, kami dari Filipina ingin menegaskan kembali posisi kami terkait sengketa di Laut Cina Selatan.
kami menghargai pernyataan dari pihak Tiongkok, namun kami menolak klaim lain yang mereka ajukan. Kenapa? Karena klaim tersebut telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016. Putusan ini jelas menyatakan bahwa klaim Bitcoin tidak dapat mengalahkan ketentuan hukum internasional yang berlaku, khususnya United Nations Convention on the Law of Baik, sebagai Vietnam, jadi kami memahami bahwa Vietnam merupakan membenarkan klaimnya melalui konsep zona ekonomi eksklusif. Jadi, namun penerapan D tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan dan memenuhi ketentuan hukum internasional berdasarkan United National Convention on the Law of the Sea. Ini hanya berlaku jika didasarkan pada wilayah darat pulau yang sah dan mampu untuk kehidupan. Banyak fitur yang diklaim oleh Cina di Laut Cina Selatan adalah batuan atau kurang yang secara umum tidak berhak menghasilkan di benuk. Oleh karena itu, klaim yang diajukan Cina tidak memiliki dasar yang kuat dan beroperasi melanggar hak negara lain, termasuk Vietnam. Dengan garis pantai yang jelas dan sesuai dengan ketentuan internasional, Vietnam memiliki posisi yang bisa dan beralasan untuk mempertahankan serta memperjuangkan haknya di kawasan tersebut. Indonesia apakah ada pendapat dari Indonesia? Jadi dari Indonesia sendiri, Indonesia melihat bahwa konflik ini muncul karena berada sampai maka pihak pada sorry tetapi ada antara bangsa ini. Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar perbedaan ini tidak tersebut. Katakan tapi justru menjadi dasar untuk menjadi bagi solusi, Indonesia akan menetapkan dua jalur dengan tahap hukum masih diperlakukan terus sebagai perangkat utama penyelesaian masalah. Namun pada saat yang sama membangun dialog pembahasan historis dan damai tanpa mengabaikan hak asasi. Selain itu, Indonesia menyatakan adanya zona kerjasama bersama di wilayah yang diperkembangkan. Tentu negara dapat bekerjasama dalam pengelolaan pemerintahan maupun berbagai ekonomi wilayah dan Baik, terima kasih untuk pertanyaan Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir ini, bagaimana peran PBB solusi dari PBB tersebut meluaskan seluruh negara? Silakan PBB. Itu sokap aja itu sokap aja itu. Silakan PBB bagaimana? dan dipiting aja. Baik, terima kasih kepada mendengarkan pendapat kami kepada pendengar. Jadi, solusi dari sekian adalah melakukan hukum internasional kerjasama dan diplomasi. Jadi, negara-negara ini harus diukur dan membuat aturan bersama atau tetap bekerjasama dalam proses pengadilan. Kita di Indonesia sebagai mediator untuk menjaga kebenaran. Oke, silakan. Baik, sidang hari ini kami tutup. Terima kasih atas negara-negara yang telah menyampaikan pendapat kami PBB berdiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sampai sudah kita di akhir pembelajaran. Setelah melewati diskusi dan kalian juga menjadi perwakilan delegasi negara, kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait refleksi kita hari ini? Bagaimana sih perasaanmu ketika menjadi perwakilan suatu negara dan mengapa? Satu orang silakan.
Di sini saya Kayla menyampaikan refleksi dari diskusi kita tadi, bagaimana kita akan menjadi perwakilan negara dan mengapa. Di sini saya menjadi perwakilan negara Filipina. Terus kalau disclaimer dulu ya guys, kalau misalnya di sini ada kesalahan, tolong diluruskan, cemil, correct me if I'm wrong. Jadi saya dari Filipina, jadi merasa kecewa karena tadi kan Mary itu menyamaratakan hukum internasional sama hukum historis tadi. Sedangkan kalau misalnya yang pakai hukum historis kan berarti itu tuh melanggar hak manusia kan. Karena kalau misalnya hukuman internasional itu tuh tujuannya untuk menegakkan hak manusia. Jadi kalau misalnya dia tidak menyamakan hak historis tadi dengan mungkin menyampingkan, mungkin dari pihak PBB-nya itu tidak menyampingkan, tapi kita tidak tahu ya dari pihak Cina yang bagaimana, karena setiap negara pasti akan berubah pikirannya. Jadi kalau misalnya mereka tetap harus menggunakan hak historis mereka, itu saya rasa kurang adil karena kita juga ada hukum internasional ya. Gitu. Oke, Kayla bagaimana perasaannya koneksi, senang dan lain-lain? Senang sekali. Kenapa? Karena ini kita belajar mengenai sengketa laut dan selatan. Dari pertama kali Kayla belajar tentang sengketa laut dan selatan waktu SMP kelas 7 itu selalu diulang terus kalimatnya dan sampai Kayla tuh ternyata tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Dan ternyata dari sini kita mulai belajar tentang sengketa laut dan selatan. Oke, terima kasih Kayla. Tepuk tangan untuk Kayla. Oke, jadi kita sudah membahas banyak sekali tentang hubungan internasional. Udah mati ya itu? Baik. Oke, jadi simpulan materi kita hari ini kita bertanya tentang kita di mengapa suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara lain. Itu dikarenakan kita harus menjaga stabilitas negara di suatu negara yang kita diami. Dimana juga kita sebagai Indonesia harus berperan netral, tidak bisa ikut campur tangan ke negara lain. Oleh sebab itu kita penting membahas hubungan internasional. Oke, terima kasih. Jadi minggu depan kita akan ujian harian. Jadi siapkanlah dirinya. Kita saat ini kumpulkan ya hasilnya. Oke? Sebelum itu bisa ada hadiah ini untuk kalian semua dibagi-bagi ya. Silakan berduanya. Sampai ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.